Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan Rawamangun maupun yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom di tempat masing-masing. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam berusaha memahami firman-firman-Nya di dalam Al-Quran maupun pesan-pesan Allah melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberi semangat untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan ajaran Rasul-Nya pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita pagi ini dengan membahas surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Surat ini turun di Makkah, jumlahnya 9 ayat. Ini termasuk surat yang turun pada tahap-tahap awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Wailun, celaka. Ada neraka yang disebut wail karena orang yang tinggal di situ celaka. Wailun di sini bisa berarti celakalah, tapi bisa juga berarti neraka wail bagi mereka. Tapi pada umumnya para ahli tafsir mengartikannya kecelakaan. Likulli humazah, bagi setiap orang yang suka mengumpat. Lumazah, orang yang suka mencela. Apa bedanya humazah dan lumazah? Humazah itu mencela tapi tidak di hadapan orang yang bersangkutan. Jadi backbiting, ngomong di belakang, ngomong buruk tentang seorang di belakang atau tidak dalam kehadiran orang yang bersangkutan. Lumazah juga artinya mencela, tapi mencelanya di hadapan orang yang bersangkutan. Jadi Allah begitu bijaksana, Allah menyukai kedamaian dan perdamaian, maka hamba-hambanya dianjurkan berbuat baik dan dilarang berbuat buruk, terutama yang bisa menyakiti hati orang lain. Sebagaimana kita ketahui, ketika Nabi Adam dan istrinya, Ibu Hawa, disuruh keluar dari neraka, dari surga, Allah mengatakan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan, keluarlah kalian dari surga
sebagian dari kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Jadi mulai pertama kali sudah disebutkan oleh Allah bahwa ketika manusia tidak di surga lagi, maka potensinya mereka berantem, bertikai satu dengan yang lain. Kalau di surga tidak ada orang bertikai, karena di sana tidak ada orang sombong. Di dunia banyak orang sombong. Orang sombong itu maunya menang sendiri, maka mereka tidak disukai oleh orang lain. Kalau ada orang sombong ketemu orang sombong, maka potensinya berantem. Juga kalau sombong itu kan dari potensi dari dalam, juga potensi yang dari luar. Bahwa manusia untuk mempertahankan hidup itu membutuhkan natural resources, sumber daya alam. Di surga, sumber daya alam itu melimpah ruah, sehingga uang nggak laku. Untuk apa? Semua yang saya butuhkan sudah ada dengan mudah sekali. Maka tidak ada berantem. Dan di surga tidak ada sakit hati, tidak ada rasa dengki, tidak ada iri hati. Maka potensi berantem tidak ada. Karena di dunia ini potensi berantem banyak sekali, karena misalnya natural resources itu sangat terbatas, maka ada kemungkinan orang pada berebut. Ya, kita seringkali mengalami kalau ada krisis moneter, krisis ekonomi, orang itu pada rush. Baik rush ke bank untuk minta duitnya ditarik, atau rush ke pasar untuk belanja dan menimbun, menyebabkan kelangkaan barang yang tersedia di publik. Maka itu potensinya berantem. Maka Allah wanti-wanti, wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kamu suka mencela orang lain, baik kamu mencela di hadapan orang yang bersangkutan ataupun tidak dalam kehadiran orang tersebut, maka kamu akan celaka. Dan kecelakaan itu tidak hanya menimpa orang yang mengumpat saja, tapi bisa juga menimpa orang-orang di sekitarnya. Misalnya keluarganya bisa ikut, kalau itu sifatnya politik, bahkan bisa kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan seterusnya. Ciri-ciri khasnya orang yang suka mengumpat itu siapa? Orang suka mengumpat itu pasti orangnya sombong. Karena orang sombong itu mengaku dirinya baik dan mengaku orang lain buruk. Mengaku dirinya tinggi derajat, orang lain rendah derajat. Mengaku dirinya penting dan orang lain tidak penting. Itu ciri-ciri khasnya orang sombong. Apa yang bisa menyebabkan semacam itu? Yang sekaligus menjadi ciri khas, yaitu alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Addadah dari kata adda. Adda menghitung. Kalau dalnya diulang menjadi addada, maka menghitungnya terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, saya ulang, ada menghitung, addada menghitung, menghitung lagi. Ya, ini yang belajar bahasa Arab, saya kasih contoh di surat Yusuf, wanita yang mengajak selingkuh dengan Nabi Yusuf, dia menutup pintu. Menutup itu artinya gholaqo. Tapi kalau lamnya didobelkan menjadi gholaqo,
itu menutup berkali-kali, menutup lagi, karena pintunya banyak. Menutup pintu, ghalaqah. Ini karena duitnya banyak, maka dihitung-hitung terus. Tuh, ada tambahan lagi, hitung lagi. Bahkan tidak tambah pun dihitung lagi. Apakah tidak boleh orang itu menghitung-hitung duit? Nanti dulu, menghitung-hitung lagi itu untuk apa? Kalau misalnya teman-teman kita yang menyewa mobil untuk transportasi umum, angkot misalnya. Ini karena fenomena kita lihat di jalanan itu mereka suka sambil nyetir, sambil ngitung duit. Apakah tidak boleh menghitung seperti itu? Oh, bukan menghitung yang seperti itu. Menghitung seperti itu kan dia dalam rangka ini sudah cukup apa belum untuk setoran. Ini cukup atau tidak untuk beli bensin. Kalau belum cukup, aku nanti bisa membawa pulang duit untuk keluargaku atau tidak. Itu nggak masalah. Ini menjadi masalah kalau tujuannya di ayat berikutnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, dia mengira. Annama lahu, bahwa hartanya itu akhladahu, yang membuat dia kekal. Ini kalau bahasa Inggris, yang membuat dia survive. Jadi dia merasa bahwa aku bisa survive kalau aku punya duit. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu sudah musyrik. Kita mesti mengandalkan bahwa hidupku ini bergantung pada Allah. Ada duit atau tidak, nggak masalah. Nggak ada duit. Kalau makanan selalu tersedia, apa salahnya? Banyak duit, tapi makanan yang mau dibeli tidak ada, malah menjadi masalah. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa hidup itu bergantung pada banyaknya harta yang dimiliki. Dengan demikian orang itu menggantungkan hidupnya tidak kepada Allah tetapi kepada harta. Coba kita di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Bukan minta pertolongan kepada harta. Punya harta banyak, tiba-tiba hilang, gampang sekali. Hilang menjadi nol, bisa, bahkan bisa menjadi minus. Orang punya rumah mewah, tapi ngutang. Terus terbakar. Hilang hartanya, tapi bisa plus utang. Berarti net worth-nya minus, negatif. Ya. Oleh karena itu, kita pegang. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kita kaitkan juga dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Kalau kita setiap hari baca Allahus samad, tetapi ketika duitnya menipis, gimana ini hidupku bulan depan? Saya pernah punya teman yang mengatakan, ya ini kalau sampai bulan Juli aku masih ada lah uang persediaan untuk itu. Tapi untuk Agustus, September, nggak tahu ini aku hidup, bagaimana hidup saya. Jadi dia mengandalkan hidup pada duit. Itu yang menyebabkan musyrik, dan orang musyrik tidak mungkin masuk surga. Tempatnya adalah neraka. Maka kalau dikatakan wailun, itu pas. Ya, kita ambil pelajaran itu. Sebelum saya lanjutkan, coba kita lihat surat sebelum wailul likulli humazah. Sebelumnya berarti surat
Al-Asr. Di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di surat itu Allah membahas tentang kerugian yang diderita oleh orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Demi masa, semua orang merugi. Innal insana, al-insan, di situ ada pengertian semua. Setiap manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terutama amal soleh yang berupa saling menasehati. Baik menasehati dalam kebenaran maupun menasehati dalam kesabaran. Jadi ada kriteria orang yang rugi dan tidak rugi. Di surat Al-Humazah diberi salah satu contoh. Salah satu contoh orang yang merugi itu yang bagaimana? Yang humazah, lumazah. Salah satu contoh orang yang merugi adalah orang yang sombong. Sombong, apa hubungannya dengan watawasaw bil haq? Di Al-Asr kan saling menasehati. Di sini sombong. Ada nggak hubungannya saling menasehati dan sombong? Orang sombong itu merasa diri di atas. Saya tadi mengatakan di atas itu bisa lebih penting daripada orang lain. Bisa juga berarti dia menganggap lebih pintar daripada orang lain. Kalau dia merasa lebih pintar, maka orang kalau mau menasihati dia selalu membantah. Karena dianggap, aku lebih ngerti dari kamu. Atau, aku sudah tahu nasihatmu itu. Untuk menunjukkan bahwa dia ada di atas. Maka orang yang sombong tidak mau menerima nasihat orang lain. Bukan hanya tidak mau menerima nasihat, mendengarkan pun tidak mau. Mendengarkan pun tidak mau. Dan kelakuannya semau sendiri. Semau sendiri itu artinya apa? Dia hanya mau melakukan kalau sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya sendiri, dia tidak mau. Contohnya, sebentar lagi ini insya Allah Ramadan, mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah sampai Ramadan. Orang yang berbuatnya maunya semaunya sendiri, tidak mau puasa Ramadan kalau tidak mengetahui benefitnya apa. Terus kalau aku puasa aku dapat apa? Besok dapat pahala. Mana buktinya? Mintanya yang instan. Kalau diterangkan bahwa kalau kamu puasa, kamu nanti sehat. Apa ya? Iya. Karena kalau kamu puasa, maka kamu tidak memasukkan makanan yang diolah menjadi energi. Kalau perutmu kosong, maka badanmu itu mendrawdown. Drawdown itu apa? Drawdown itu mengambil cadangan-cadangan yang ada. Cadangan-cadangan ada yang itu diambil. Maka lemak-lemak itu terutama dilarutkan, diolah menjadi energi. Dan ketika melarutkan semacam itu, free radicals atau radikal bebas pun ikut di drawdown. Maka kamu akan sehat. Oh begitu, ya deh aku puasa deh. Ya. Coba kalau kita buka internet, kita googling fast atau fasting, puasa. Nanti yang keluar apa? Jasa konsultasi puasa. Jadi isinya iklan. Kalau kamu kepengen puasa, konsultasilah dengan saya. Bayar. Orang Islam nggak usah bayar.
Karena aturan-aturannya sudah jelas dan itu membuat sehat. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, akibatnya kamu akan sehat. Ya. Saya ulang lagi sedikit karena ini sebentar lagi puasa. Jangan keliru mengartikan sumu tasihhu. Jangan diartikan puasalah agar kamu sehat. Kalau di situ ada kata li, ya, di tengah-tengah, sumu li tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat, itu berarti tujuannya puasa adalah sehat. Ya, saya ulang, kalau pakai li, agar, supaya itu tujuan. Sumu litasihhu, puasalah agar kamu sehat. Nah, orang yang egois, yang sombong, itu kalau puasa itu menguntungkan dirinya, baru dia puasa. Kalau nggak mau puasa. Nah, kalau ada orang berpuasa agar sehat, udah salah dia. Sudah salah. Puasanya tidak ada pahala. Karena kalau saya puasa agar sehat, yang sehat saya. Jadi saya berbuat sesuatu puasa untuk saya lagi. Nah, itu ciri khas egois. Orang egois itu berbuat sesuatu nanti kembali yang berbuat saya, keuntungannya kembali ke saya. Itu ciri khas egois. Kalau seperti itu berarti orang yang begitu itu mengabdi kepada Allah atau mengabdi pada diri sendiri. Dia berpuasa bukan untuk Allah, tetapi untuk diri sendiri. Diri sendirinya dijadikan Tuhan, dijadikan tujuan. Maka musyrik. Maka puasa hanya diterima oleh Allah kalau imanan wahtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan karena melaksanakan keimanannya kepada Allah. Kalau keimanannya kepada Allah, maka kita percaya Allah itu Tuhan kita, Allah itu tujuan kita. Ya, ilahi anta maksudi. Tuhan, engkaulah maksudku. Maksud itu Anda tujuan. Engkaulah tujuanku. Maka puasa hanya untuk Allah sebagai tujuan. Ya. Wahtisaban, dan dalam rangka hitung-hitung kalau aku puasa ini dapat pahala. Ihtisaban dari kata hasaba, menghitung. Nah, hitung-hitung apanya? Untung rugi, tapi untung ruginya dalam transaksi dengan Allah. Kalau transaksi dengan Allah boleh. Kalau transaksi dengan orang lain tidak boleh. Saya memakai kata transaksi karena ya manusia ini kan suka berdagang. Dagang itu tukar-menukar. Tukar-menukar itu transaksi. Dan Allah sendiri banyak menggunakan kata transaksi di dalam Al-Quran. Misalnya innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin, membeli jiwa mereka dan harta mereka ditukar dengan surga. Bi'anna lahumul jannah. Jadi ada transaksi. Ada juga wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ada orang yang menjual diri. Menjual. Tapi menjualnya kepada Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi kita boleh melakukan sesuatu dalam rangka transaksi, tapi transaksi khusus hanya dengan Allah, tidak boleh dengan yang lain. Begitu ada yang lain, meskipun itu nomor 2, tetap tidak boleh. Nah, ini saya singgung karena
mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah sampai ke Ramadan, kita mau puasa, kita butuh memotivasi diri. Ya, kita menyebut kembali, kita sering mendengar, tapi sudah lupa 1 tahun, sudah diendapkan. Kita bangkitkan kembali supaya kita termotivasi. Nah, dengan motivasi semacam itu, mudah-mudahan kita menyambut kedatangan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Saya teruskan. Jadi di Al-Asr itu diberi contoh orang yang beruntung dan orang yang rugi. Kemudian orang yang untung di Al-Asr adalah yang beriman dan beramal soleh. Selain itu rugi. Wailul likulli humazah, bukan orang yang masuk kategori itu karena mereka itu sombong. Apa hubungannya sombong dengan ngitung-ngitung duit? Kan orang yang suka mencela orang lain itu berarti meremehkan orang lain, mengangkat dirinya. Tapi kalau Allah menguraikan ciri khasnya orang sombong itu mengumpulkan harta dan menganggap hartanya yang membuat dia survive. Hubungannya apa dengan sombong? Macam-macam penyebabnya. Misalnya begini, ada orang atau banyak orang yang waktu kecilnya itu miskin. Apakah orang yang ketika waktu kecilnya atau waktu mudanya miskin dan ketika dia dewasa menjadi kaya, menjadi murah hati atau menjadi pelit? Tergantung. Ada orang yang waktu kecilnya itu menderita, terus ketika dewasa kaya menjadi pelit. Ada. Tapi ada yang tadinya sengsara, kemudian ketika dia menjadi kaya, dia murah hati, suka sedekah. Tergantung pembinaannya. Misalnya begini, orang yang merasakan pahitnya, sengsaranya miskin, mau beli makanan nggak bisa, perut lapar. Mau beli baju, teman-temanku bajunya bagus-bagus, bajuku sobek. Sengsara. Terus dia punya cita-cita, aku pengen menjadi orang kaya. Jadi cita-citanya kepengen menjadi kaya. Nah, kalau orang kaya itu ada 2 cara yang berkaitan. Rajin mendapatkan income, mendapatkan penghasilan, jadi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan setelah terkumpul, jangan dikurangi. Karena kalau saya maunya banyak, kan saya mengumpulkan sedikit demi sedikit, ketika ada di depan saya, dikurangi. Oh, bertentangan dong. Cita-citaku itu kan makin hari makin banyak. Kalau saya pakai sedekah, itu mengurangi. Maka menjadi kikir. Apalagi dia ingat miskin itu sengsara. Kalau aku bagi-bagi pada orang, aku nanti menjadi kurang cadanganku, atau aku menjadi miskin, aku kembali sengsara lagi. Apalagi kalau situasinya dia tinggal di masyarakat yang egois, yang selfish. Selfish beda dengan egois. Ya. Selfish itu mementingkan diri sendiri. Nah, orang kalau punya untuk sendiri, dan besok ketika di hari tua, kita harus mempunyai cadangan sendiri. Bandingkan ada satu negara kecil, penduduknya hanya sekitar 0,5 juta, Brunei Darussalam. Begitu orang menjadi tua, apakah dia pegawai negeri atau pegawai swasta, maka otomatis dia akan mendapatkan pensiunan dari negara. Begitu seorang wanita punya beberapa anak, dia menjadi janda. Dia menjadi tanggungan pemerintah. Jadi rasa aman ada. Tapi di negara seperti Indonesia, kalau aku tidak punya asuransi, aku tidak punya pensiun, aku makan apa?
Maka ini situasi semacam ini mendorong orang untuk nabung sebanyak-banyaknya. Ketika nabung, ya saya pensiun umur 60 misalnya. Iya kalau aku bertahan hidup hanya 5 tahun, 65. Kalau aku bertahan hidup sampai 20 tahun, aku tidak punya pensiun, aku punya cadangan 1 miliar, habis itu. Maka dia akan sayang dengan cadangan itu, jangan sampai dikurangi. Maka dia menjadi miskin, menjadi kikir. Tapi tentu ada yang miskin itu sengsara. Maka dia menjadi iba kalau melihat ada orang miskin, itu dia nggak bisa makan, itu kasihan, kasih menjadi murah hati. Jadi yang penting di pikirannya bagaimana dia itu memikirkan masa depan. Kalau dia meyakini bahwa aku bagi, terus cadanganmu gimana? Kan Allah janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian sedekahkan itu nanti diganti oleh Allah. Dan Allah kalau ganti itu pasti berlipat. Contohnya gampang. Kalau kamu mau nanam 1 biji padi aja, itu nanti tumbuh, nanti akan keluar padinya ratusan itu. Jadi kamu nanam yang membuat berbuah ratusan, itu Allah. Jadi pekerjaanmu sederhana, nanam aja, taruh, nanti akan diupah oleh Allah. Kalau kita sedekah, kita naruh ini karena Allah, maka Allah akan menumbuhkan itu. Menurut Allah, kalau orang bersedekah semata-mata hanya karena Allah, faulaika humul mud'ifun. Mereka adalah orang-orang yang melipat gandakan hartanya. Ya, kalau hitung-hitungan matematika saja, angka nggak ketemu. Tapi coba saja dengan keimanan, dengan bukti, ya, dengan evidence. Alhamdulillah saya membuktikan bahwa kalau kita itu menekuni beribadah kepada Allah, kalau kita menekuni Al-Quran, kita jaga jangan sampai Al-Quran ini hilang. Kalau makin hari makin tidak ada orang yang ahli Al-Quran, Al-Quran itu hilang. Nah, untuk saya sendiri, kalau saya sedang rajin baca Al-Quran, rezeki lancar. Tapi kalau saya kurang rajin, rezeki agak seret. Ada saja cara Allah memberi. Begitu pula saya berani bikin pesantren untuk anak-anak menghafal Quran. Karena kalau tidak ada yang menghafal Al-Quran, ini nanti Al-Quran akan makin hari makin dilupakan orang. Bikin pesantren. Terus gimana? Kita usahakan mereka kita beri makan. Duit dari mana? Serahkan saja kepada Allah. Dan Allah membuktikan rezeki lancar. Cuma saya wanti-wanti pada santri. Hati-hati ya, Allah itu menjanjikan rezeki yang cukup. Syaratnya 1, bertakwa. 1 aja takwa syaratnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka dia punya problem apapun, Allah akan memberi solusi. Makhraj itu artinya way out. Way out of problems. Ya, keluar dari problems. Nah, kalau keluar dari problems itu artinya apa? Problemnya teratasi. Kalau kamu bertakwa, problem-problem beres. Kalau kita misalnya bertanya, mana sih lebih berbahagia orang yang hidup 1 hari problemnya hanya 5 dibanding dengan orang yang 1 hari problemnya 100. Mana yang lebih berbahagia? Mana Pak Cum? Yang problemnya 5, yang 100 tidak bahagia. Bagaimana kalau begini? Pak Cum problemnya 1 hari 5.
Tapi yang terselesaikan hanya 1. Masih ngutang 4. Besok datang lagi 5. Yang terselesaikan 1. Besoknya sudah menjadi 8. Makin hari makin ruwet. Bapak punya 100 problem setiap hari. Tapi semuanya selesai. Pilih mana? 100 tapi setiap hari selesai. Ada 100 lagi datang, selesai semuanya. Pilih mana? Selesai semua. Bapak tidak akan bisa jadi direktur kalau hanya kemampuannya hanya bisa menyelesaikan 1-2 problem. Direktur itu tempat bermuaranya problem. Ini lapor, Pak, ini ada problem ini, Pak. Pak, ini ada problem ini, Pak. Direktur itu memberi pengarahan. Oh, ini caranya begini, beres. Ya, Pak, ini ada problem. Ini caranya begini, beres. Jadi, ya ja'allahu makhraja, itu jaminan kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki yang tidak tersangka-sangka. Tidak tersangka-sangka itu bisa berarti tidak tersangka-sangka datangnya dari mana, bisa juga tidak tersangka-sangka jumlahnya. Siapa yang tidak senang dengan itu? Kuncinya hanya 1, takwa. Cuma jangan menyalahartikan takwa. Banyak orang mengartikan takwa hanya ritual, rajin sholat duha, biar rezekinya lancar. Tapi ketika berbisnis, dia menipu. Menipu itu bukan takwa. Ya kalau orang berdagang menipu, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli, miskin dia. Jadi takwa jangan diartikan sempit hanya ritual, termasuk perilaku. Dan insya Allah pembahasan kita tafsir surat-surat pendek ini fokus pada perilaku, supaya kita bertakwa di bidang perilaku. Karena gejalanya banyak. Termasuk orang yang dipanggil Gus, orang yang dipanggil Ustadz, orang yang dipanggil Kiai, tapi tidak bertakwa secara perilaku. Rajin sholat, dakwah, tapi ketika diiming-imingi duit yang haram, ambil. Ada yang haram, ambil. Tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Jadi kuncinya takwa. Nggak usah pangkat tinggi. Tapi kalau kita bertakwa, insya Allah, Allah menjamin. Nah, kalau kita bertakwa, kita itu meyakini bahwa rezeki dari Allah, dan Allah mencabut rezeki kita dengan gampang, dan Allah menambah kita dengan gampang. Nggak ada di surat Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Kalau Allah itu sudah membuka rahmat, rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu bisa harta, bisa sehat, bisa disukai banyak orang. Disukai banyak orang itu penting. Banyak orang yang kepinginnya disukai banyak orang, terus menjadi populer. Nah, begitu populer, kalau dia nyanyi, kalau dia populer, sekali manggung puluhan juta. Tapi kalau dia tidak terkenal, dia dari pintu ke pintu, sekali orang ngasih 1.000, 2.000. Jadi bedanya terkenal dan tidak. Kalau Ustadz terkenal, sekali datang puluhan juta. Ini teman saya yang suka mengatur pengajian, mau mengundang seseorang yang nggak begitu populer lah dibanding dengan bapaknya, jauh sekali. Itu minta misalnya 5 juta. Oke, terus dikumpulkan dari teman-temannya, anak muda yang penghasilannya kecil begitu. Terkumpul 4 juta. Terus bilang, ini 4 juta boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi minimum 5 juta. Itu ustadz yang ecek-ecek. Ya. Jadi takwa itu tidak harus menjadi ustadz. Tidak harus menjadi ustadz.
pun kita harus bertakwa, nanti Allah akan menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ketakwaan itu berikut perilaku. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ini juga mengenai perilaku orang dalam kaitannya dengan harta. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat supaya ada waktu untuk tanya jawab. Dari kami pertama dalam surah ini Allah menyebutkan kesamaannya adalah bahwa dua-duanya menganggap dirinya lebih tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah. Itu kesamaannya. Karena kalau orang mengumpat itu kan mengatakan orang lain itu jelek. Kalau mengatakan orang lain jelek berarti saya baik. Kalau mengatakan wah itu salah itu, tentu bisa juga memang salah ya. Tapi kadang-kadang kebenaran itu tidak mutlak. Kalau kebenaran dalam hal agama seringkali tidak mutlak. Karena apa? Pemahaman agama itu, Allah itu kadang-kadang statementnya itu eksplisit, tapi kadang-kadang tidak eksplisit. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran bahwa minhu ayatum muhkamat, di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, eksplisit sekali. Seperti misalnya kalau seseorang meninggal dunia, terus meninggalkan anak lebih dari satu, ada laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Misalnya lagi, kalau seseorang meninggal dunia, ada ibu dan bapak, tidak ada anak, maka bagian mereka 1/3. Tapi kalau ada anak, maka bagian mereka 1/6. Itu eksplisit. Nggak bisa dibantah. Tidak boleh ada perselisihan antar ulama, nggak boleh. Tapi minhu ayatum bayyinat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ini di surat Ali Imran ayat 7 ya. Ayat 7 ada sebagian lagi yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu serupa. Bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu. Kalau begitu apa Allah itu tidak pandai berbicara sehingga kalau berbicara itu tidak jelas. Hati-hati. Allah itu maha suci. Maha suci dari sekutu dan maha suci dari kekurangan. Kalau kamu mengatakan, kalau begitu Allah itu tidak bisa berbicara jelas, berarti menuduh Allah tidak sempurna. Itu tidak mensucikan Allah. Ya memang dibuat oleh Allah seperti itu. Dan kadang-kadang Allah tidak menyinggung apa-apa. Kalau Allah tidak menyinggung apa-apa, apakah itu Allah lupa? Ya enggak. Memang kalau Allah tidak menyebut sama sekali, itu berarti Allah mempersilahkan kamu. Silakan kamu lakukan. Itu kamu seleramu makan itu atau tidak. Tapi ada yang kurang jelas. Maka itu memberi peluang kepada kita untuk menafsirkan. Saya ambil contoh yang hadis ya. Kalau itu tadi kan ayat Al-Qur'an, hadis. Apakah ketika kita rukuk kemudian kita berdiri, imam bilang sami'allahu liman hamidah, makmumnya mengikuti sami'allahu liman hamidah
baru Rabbana walakal hamd, atau langsung saja Rabbana walakal hamd, tidak usah pakai sami Allahu liman hamidah. Mana yang benar? Pertama, kalau ada yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, batal nggak sholatnya? Kalau tidak mengucapkan itu batal nggak? Mengucapkan batal nggak? Oh, enggak batal. Ya kalau nggak batal nggak usah dibahas. Terserah kamu. Tapi kalau mau lebih mendalami lagi, ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau imam memberi aba-aba bergerak dari berdiri ke rukuk Allahu Akbar, tirukanlah ucapan imam. Tirukan. Jadi sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, tirukan. Nah, kalau itu instruksinya umum, berarti ketika imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, ditirukan enggak? Tirukan. Jadi itu karena instruksinya sifatnya general. Pokoknya kalau imam itu memberi aba-aba pergerakan, tirukan. Terus tapi hadisnya kan tidak ada bilang gitu. Kalau imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, bacalah Rabbana walakal hamd. Enggak ada tuh sami Allahu liman hamidahnya. Oh, enggak ada itu kan karena ada instruksi yang terpisah. Jadi tidak perlu diulang di situ. Tidak perlu diulang. Jadi kalau baca hadis, jangan hanya satu hadis. Baca hadis-hadis yang relevan, kemudian dikombinasikan, dikasih pemahaman secara komprehensif. Jadi kalau begitu teman kita ada yang makmumnya itu sami Allahu liman hamidah, ada yang Rabbana walakal hamd. Enggak usah dimasalahkan. Terserah. Karena itu perbedaan dalam penafsiran. Nah, ayat atau hadis yang memberi kesempatan untuk berbeda di dalam penafsiran itu yang termasuk mutasyabihat. Nah, kalau mutasyabihat tempatnya kita harus belajar. Ya. Dan Rasulullah juga pernah wanti-wanti. Begini, waktu Rasulullah menganjurkan orang-orang pada pergi haji, ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun Rasulullah diam. Terus tanya lagi, apakah setiap tahun Rasulullah berhenti, apa diam saja? Tanya ketiga, Rasulullah menjelaskan, kalau aku diam, jangan kamu bertanya, nanti Allah akan memberi keputusan yang memberatkan kalian. Ya? Nanti memberatkan kalian. Kalau saya bilang, iya, wajib setiap tahun. Oh, nggak bisa dilaksanakan itu. Nanti seluruh orang di dunia ini jumlahnya 1 miliar lebih pergi haji bareng. Nggak mungkin, tidak tertampung. Ya, jadi kalau ada ayat yang mutasyabihat, memang Allah membuatnya begitu. Dan ayat ini jelas menyebutkan wa ukhur mutasyabihat, dia memang disengaja oleh Allah. Ada hal-hal yang disebut eksplisit oleh Allah, ini halal, ini haram. Tapi ada yang tidak disebut. Nah, yang tidak disebut itu berarti kita boleh milih. Jangan dipermasalahkan. Ya, misalnya Rasulullah tidak jalani itu. Kalau Rasulullah tidak jalani itu, berarti itu tidak boleh. Kok begitu? Ya kalau itu memang baik kan mestinya Rasulullah jalani. Loh kok begitu? Rasulullah tidak menjalani itu artinya supaya kita itu beragama ini jangan terlalu sulit. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ya, kuncinya gimana? Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, ya jangan dilarang. Jangan lancang gitu loh. Jangan bahasa kasarnya jangan lancang. Rasulullah dan Allah tidak melarang kok kamu melarang. Kalau Rasulullah dan Allah tidak melarang, orang itu melarang, berarti lancang, dia mendahului Allah dan Rasulnya.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kamu jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dengan begitu kita enak dalam beragama, terus kita menjadi bersahabat. Ya, kalau mengatakan salah itu yang benar saya, itu termasuk sombong. Ya, termasuk sombong. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu selalu merasa di atas. Orang yang di atas itu merasa lebih penting dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain. Maka kalau ada orang memberi saran, dia tolak. Ada orang mengemukakan ide, dia punya ide, dibantah untuk menunjukkan bahwa aku lebih ngerti daripada kamu. Ya, jadi termasuk di sini dalam hal harta. Terima kasih. Baik, ini khusus dari beliau bertanya, jika satu kelompok ada salah satu anggota yang tidur dan tidak mau menerima suap, sementara anggota lainnya menerima suap untuk menghindari kebencian anggota lainnya, maka yang menerima suap, tetapi suap tersebut disebutkan semua. Pedomannya begini, Pak. Suap itu haram atau halal? Kalau haram, maka memberi suap haram, menerima suap juga haram, duitnya pun haram. Bolehkah kita bersedekah dengan uang haram? Pak Ahmad jawab, tidak boleh kan? Ada pedoman, harta yang disedekahkan itu harus milkut tam, al-milkut tamu, pemilikan yang sempurna. Kalau itu suap atau mencuri atau bahkan menipu atau korupsi, itu milik sempurna apa bukan? Bukan. Kalau itu bukan milik sempurna, ya tidak boleh disedekahkan. Disedekahkan itu malah dosanya bisa double. Satu menerimanya sudah haram, karena itu ar-rashi wal murtashi finnar. Menerimanya sudah haram, terus menggunakan atau bahasa Arabnya mentasarrufkan harta haram untuk kepentingan apapun itu haram juga. Jadi malah dosanya double. Nah, terus kalau tadi dibenci, untuk menghindari dibenci, pilihannya begini Pak Ahmad. Milih dibenci Allah tapi disukai orang lain, atau milih dibenci teman-teman tetapi disukai oleh Allah. Pilih. Kalau memilih lebih memilih dicintai oleh teman-teman, emangnya kalau kita meninggal itu nanti ditemani oleh teman-teman itu? Emangnya teman-teman itu bisa memberi syafaat? Yang mempunyai kekuasaan untuk minta pertanggungjawaban itu siapa? Yang punya surga, punya neraka itu siapa? Berteman itu paling sementara. Kalau di kantor itu pensiun udah hilang. Kita mati udah lepas. Kita keluar udah lepas. Jadi kalau misalnya tidak bisa menghindari, memang sih di Indonesia ini ada satu lembaga yang paling korup. Untuk menghindari supaya tidak korupsi itu sulitnya setengah mati. Untuk menghindari itu sulitnya setengah mati. Tapi ada juga lembaga yang untuk korupsi sulit setengah mati. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya nggak usah di situ. Kalau sudah terlanjur di situ, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kita harus mengubahnya. Kalau bisa pakai kekuasaan, pakai otoritas. Kalau tidak bisa pakai lisan dengan nasihat. Kalau nggak bisa dengan hati. Kalau dengan hati gimana? Aku ya memang penghasilanku dari sini. Saya mencari pekerjaan yang lain belum dapat.
Ya kalau begitu dengan hati. Kalau dengan hati gimana? Jangan diterima. Kalau diterima berarti tidak mengingkari dengan hati. Jangankan sampai duitnya banyak, Pak. Itu ada hadis yang begini. Ada seseorang yang sukanya traveling. Pergi ke sana kemari, dan dia dimanapun sholat. Terus dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah menggambarkannya, wahai Tuhan, doanya macam-macam. Rasulullah komentar, fa'anna yustajabulah. Dari mana doanya dia bisa dikabulkan? Makanan dia haram, bajunya, pakaian dia haram, tempat dia juga haram. Jadi kalau orang itu beribadah disertai dengan keharaman pakaian, keharaman makanan, maka ibadahnya tidak diterima. Ya, tinggal kita milih yang mana gitu. Milih teman atau milih Allah. Terima kasih. Terima kasih untuk yang pertama, Pak Khairul. Apa yang menyebabkan orang jadi sombong? Ada dari segi materi, bisa datang dari bawaan, bisa datang dari pengaruh. Datang dari bawaan itu misalnya seorang dilahirkan cantik sekali, atau tampan sekali. Nah, itu orang bisa menjadi sombong hanya karena dia lahir tampan cantik. Bisa juga lahir dia berkulit putih. Dia mengaku bahwa orang kulit putih itu Arya. Orang Arya itu mutu tinggi. Lalu dia merasa lebih unggul dibanding dengan orang yang kulitnya berwarna. Itu berarti bawaan. Ya. Ada yang dari pengaruh, misalnya pengaruh dari serentetan aktivitas. Bekerja, duit masuk menjadi kaya. Kalau orang itu menganggap bahwa ini adalah prestasi, hati-hati. Begitu dia menganggap itu prestasi, itu berarti dia menganggap itu hasil usahaku. Dia egois. Orang yang semacam itu mudah menjadi sombong. Kok kamu bisnismu bisa lancar begitu? Pakai ini dong. Itu sejak zaman Nabi Musa sudah begitu. Qarun ketika ditegur, dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisanya kaya ini kan karena ilmuku. Kalau dipakai ini orang nggak bisa lihat. Di Quran disebutnya ilmuku. Kalau orang sekarang ini dong, seolah-olah dia itu hebat. Terus yang lebih penting lagi adalah keimanan. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kita dirawat oleh Allah, kita nanti akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki, apakah kita memiliki itu bawaan dari lahir atau dari hasil serentetan usaha, itu semuanya dari Allah. Kalau itu semua dari Allah, kita tidak menganggap itu prestasi. Kalau menganggap prestasi, sombong. Tapi anggaplah seperti Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Aku punya toko, temanku punya toko, barangnya sama persis, harganya sama persis. Kenapa orang-orang lebih suka membeli ke tempatku? Itu Allah yang mengatur. Hatinya orang-orang itu lebih senang ke tempat saya daripada ke situ. Saya tidak bisa mempengaruhi pola pikirnya dia.
Allah yang mengatur. Jadi bukan prestasi. Itu min fadli Rabbi. Kok kamu bisa hafal Quran? Masya Allah. Kok kamu hebat? Kamu rajin belajar ya? Masya Allah. Aku biasa-biasa saja. Itu min fadli Rabbi. Aku bisa hafal Quran karena karunia dari Allah. Jadi bukan dari aku. Orang yang hafal Al-Quran menganggap itu prestasi, dia akan menjadi hafid yang sombong. Hafid sombong, oh dosanya double itu. Dosanya double. Ya, ini ada santri. Jangan sampai santri-santri merasa ini aku hebat, aku hafal Quran. Enggak ada. Ya. Dan orang menghafal Al-Quran itu sensitif, Pak, terhadap kesombongan. Misalnya begini. Tadi Imam baca surat apa itu? Toha ya? Terus, aku mau baca surat Toha. Kenapa? Aku paling lancar surat Toha. Aku paling lancar. Sombong nggak itu? Sombong. Nanti ketika Allahu Akbar mau baca, terusnya apa ya? Kok itu ceritanya Nabi Musa? Di Syu'ara ada cerita Nabi Musa. Di Qasas ada cerita Nabi Musa. Bisa tukar-tukar itu. Ya, jadi bisa karena ketukar-tukar terus salah. Nah, jangan pernah sombong. Ya Allah, mudah-mudahan Kau bimbing supaya aku membaca dengan benar, bisa lebih khusyuk gitu. Oke, seperti Nabi Musa yang dibaca tadi, ya ada ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sikap rendah hati itu hanya karena Allah saja. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Yang Rika terakhir ya, Rika, jika ibu dari suami telah meninggal, apakah hak waris yang 1/6 diberikan kepada anak-anaknya? Ini saya tidak tahu persis. Kalau yang meninggal tadi, ya. Ya. Jadi seharusnya begitu anak itu meninggal, bagian ibu yang 1/6 itu langsung dibagi. Berarti itu sudah menjadi milik ibu, sudah dikelola oleh ibu. Nanti kalau ibu meninggal, itu diwaris. Nah ini berarti ada indikasi bahwa ketika anaknya itu meninggal, ibu tidak segera diberi bagiannya. Karena itu lalu ketika meninggal diwaris, ibunya belum pernah menerima warisnya, sudah harus dibagi. Ini makanya kalau ada orang meninggal, waris itu cepat-cepat dibagi. Jangan karena kasihan, itu kan nggak enak, nggak etis, ibu masih hidup. Oh bukan, ini bukan masalah etis, etika atau bukan, tapi masalah ketaatan kita kepada Allah. Ya, masalah ketaatan kita kepada Allah. Adapun nanti kemudian setelah ibu mendapatkan bagian 1/6, ya udah 1/6 itu berupa sebagian dari rumah. Jadi rumah ini menjadi milik bersama, bagianku sekian persen. Nah, itu nanti kalau ibu meninggal, ya itu diwaris. Ya, jadi jawabannya bisa dikatakan benar. Jadi nanti jatahnya ibu ketika meninggal dibagi lagi, dibagi sesuai dengan hukum waris siapa orang-orang yang ada di situ. Terima kasih. Semua
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Mbak Riksa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.